di dunia. Mari kita buka dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Mari kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih, diberkati setiap kita yang mendengar dan merenungkan, bahkan yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan adalah Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus sangat mengasihi anak-anak yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, apakah Yesus cinta semua anak? Jawabannya cukup gampang. Jawabannya cukup mudah. Dan pertanyaan ini juga gampang. Jawabannya iya. Yesus cinta semua anak di dunia. Baik anak yang berkulit hitam, baik anak yang berkulit kuning, baik anak yang berkulit merah, semua dicinta Tuhan. Baik anak yang rambutnya pirang juga dicinta oleh Tuhan. Jadi semua dicinta oleh Tuhan. Yesus cinta semua anak. Mengajarkan kepada kita bahwa Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua orang yang ada di dunia ini. Yesus cinta semua orang yang ada di dunia ini. Kasihnya cukup bagi semua orang. Yesus cinta semua anak di dunia. Pandangan dunia yang sering menganggap anak kecil tidak berguna atau sekedar merepotkan, menganggap anak kecil tidak berguna buat merepotkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang anak-anak. Kira-kira apa yang kita ketahui tentang anak-anak? Barisan sini ada yang bisa memberikan jawaban. Kira-kira apa yang kita ketahui ketika berbicara tentang anak-anak? Ada yang tahu? Kalau berbicara tentang anak-anak, apa? Ya, anak-anak itu masih polos, ya, masih bergantung kepada mama dan papanya. Belum memiliki pengalaman yang banyak. Kemudian tidak tahu banyak hal. Belum mengerti apa-apa. Dan masih banyak lagi dalam kehidupan anak-anak. Intinya kita sering berpikir bahwa anak-anak masih lemah, belum bisa diandalkan karena masih kondisi anak-anak. Namun menariknya di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berbicara banyak tentang anak-anak. Bahkan sikap kita dalam menyambut anak-anak kerajaan surga belajar dari sikap anak-anak. Ada pesan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini. Yang pertama yang kita mau belajar dari firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat yang ke-13 sampai 16. Yesus menegaskan kasih-Nya yang besar kepada semua anak dan menegur murid-murid yang menghalangi mereka. Kemudian Yesus memeluk anak-anak dan memberkati anak-anak. Yesus sangat mengasihi anak-anak. Yesus sangat cinta kepada anak-anak.
Poin yang pertama yang kita mau belajar dari firman Tuhan dan melalui tema Yesus cinta semua anak adalah yang pertama, kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Kasih Tuhan tidak membeda-bedakan. Kasih Tuhan tidak ada membeda-bedakan. Kasih Tuhan dibaginya semua, rata untuk semua orang. Kasih Tuhan tidak ada membeda-bedakan. Anak-anak dibawa kepada Yesus. Orang-orang membawa anak-anak kecil agar Yesus menjamah dan memberkati mereka. Teguran Yesus kepada murid-murid menganggap bahwa anak-anak sering mengganggu dan menghalangi mereka. Namun mereka marah dan melarang murid-muridnya. Kemudian tindakan kasih Yesus tidak hanya menerima, tetapi memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak tersebut. Jadi poin yang pertama yang kita mau belajar dari firman Tuhan, Yesus cinta semua anak, kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Kasih Tuhan semua orang, mau suku Batak, mau suku Nias, mau suku orang Tionghoa, semua dikasihi. Mau orang Barat, semua juga dikasihi. Jadi semua kasih Tuhan diberikan untuk semua orang. Kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Mari kita belajar dari poin yang pertama ini, bahwa kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Kasih Tuhan diberikan kepada semua orang. Cukup kasih Tuhan untuk kita. Mari kita belajar dari poin yang pertama, kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Poin yang kedua adalah Yesus mengasihi tanpa batas. Kalau Yesus mengasihi tidak membeda-bedakan, Yesus mengasihi tanpa batas. Artinya Yesus mengasihi semua kita. Yesus mencintai semua anak di dunia tanpa memandang latar belakang. Yesus tidak memandang latar belakang, baik ras atau status atau apapun keadaan anak-anak. Yesus cinta semua anak. Kasih Tuhan untuk semua orang. Yesus berkata, anak-anak adalah teladan iman. Yesus berkata, orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sifat anak kecil bergantung penuh masih kepada orang tuanya. Maka setiap hari memanggil mama atau papa, karena masih bergantung kepada orang tuanya. Jadi anak-anak ini memang masih bergantung kepada orang tua. Anak-anak percaya kepada orang tua. Adalah contoh bagaimana manusia seharusnya juga bergantung kepada Tuhan Yesus. Diibaratkan seperti gambaran anak-anak yang bergantung kepada orang tua, dan kita orang yang dewasa percaya bergantung kepada Allah. Pentingnya membawa anak-anak kepada Yesus. Begitu penting membawa anak-anak kepada Yesus. Mari kita membawa anak-anak kita kepada Yesus. Mari kita membawa anak-anak kita untuk memperkenalkan Yesus ada di dalam hidup ini, menjadi juru selamat di dalam hidup ini. Bawalah setiap anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Perkenalkanlah Tuhan Yesus kepada anak-anak kita mulai dari masa kecil mereka. Artinya mereka sudah mengenal ada Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Orang tua dan gereja memiliki tanggung jawab. Setiap kita sebagai orang tua dan gereja memiliki tanggung jawab. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk
melindungi, memelihara, merawat anak-anaknya, menjaga anak-anaknya dari kecil hingga bertumbuh dewasa. Untuk membawa anak-anak juga kepada Yesus, bukan menghalang-halanginya. Bawalah anak-anak kita kepada Yesus. Bawalah anak-anak kita untuk memperkenalkan bahwa ada Yesus di dunia ini. Ada juru selamat yang menolong, menopang anak-anak. Karena Yesus sangat mencintai anak-anak. Karena Yesus sangat mengasihi anak-anak. Anak-anak yang masih polos, Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus memeluk anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Mari kita belajar melalui firman Tuhan ini. Jangan menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua kita yang ada di dunia ini. Mari kita meresponi kasih Tuhan yang cukup bagi kita. Mari kita meresponi kasih Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan. Karena Yesus mencintai kita, manusia yang berdosa. Maka dia mau mati di kayu salib karena kasihnya untuk kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Yesus mengasihi tanpa batas, tanpa melihat dia anak orang kaya, tanpa melihat dia anak orang miskin. Semua dikasihi. Semua dikasihi. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. 2 poin yang menjadi poin di dalam firman Tuhan ini. Kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Yesus mengasihi tanpa batas. Semua kita dikasihi. Kita yang mau miskin, kita yang kaya, semua dikasihi. Mari kita tetap cinta Yesus di dalam hidup kita. Belajar seperti Yesus, kasihnya cukup untuk semua orang. Belajar untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Sebagai penutup di dalam firman Tuhan ini, mari kita menyanyikan lagu. Itu memang ini lagu sekolah minggu. Mari kita